Sebelum kita mulai upacara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar, sukses. Amin ya rabbal alamin. Biniyati doa wassalamah. Al-Fatihah. Doa selesai. Petugas upacara siap? Komandan upacara siap? Master of Ceremony siap? Petugas pengibar bendera siap? Terima kasih, mari kita mulai. Upacara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, Bapak Kyai Haji Anan Afif Ali Muda bertindak selaku pembina upacara adalah Ketua Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama serta Guru Senior Al-Mu'tadi. Bapak Syukron Makmun, Sarjana Pendidikan Islam, tempat tanggal lahir Lamongan 30 Juli 1981, bertindak selaku pengatur upacara, merupakan pembina serta guru Madrasah Aliyah Ma'arif Al-Mu'tadi. Ainul Yakin, tempat tanggal lahir Lamongan 15 Desember 2007, bertindak selaku komandan upacara adalah siswa kelas 11A Komisi Bendahara Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Madrasah Aliyah Ma'arif Al-Mu'tadi, sekaligus Divisi Pendidikan pada Dewan Ambalan Insinyur Soekarno. Atif Nadia, tempat tanggal lahir Lamongan 8 Mei 2009, bertindak selaku Master of Ceremony, merupakan siswi kelas 11A Komisi Departemen Olahraga Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Madrasah Aliyah Ma'arif Al-Mu'tadi, sekaligus Divisi Pengabdian pada Dewan Ambalan Raden Dewi Sartika. Tiara Devi Az-Zahra, tempat tanggal lahir Lamongan 1 Juli 2009, bertindak selaku Master of Ceremony, adalah siswi kelas 10B Madrasah Aliyah Ma'arif Al-Mu'tadi. Fajar Sodik, tempat tanggal lahir Lamongan 7 November 2008. Muhammad Kemas Satria, tempat tanggal lahir Lamongan 26 September 2009. Abdimas Fajar Dwi Kurniawan, tempat tanggal lahir Lamongan 23 Januari 2008. Anggia Margareta Raisa Pramesti, tempat tanggal lahir Tuban 17 April 2007. Dengan prestasi juara 1 dalam perlombaan aeromodeling Pekan Olahraga Kabupaten Tuban. Zara Amelia, tempat tanggal lahir Lamongan 31 Oktober 2008. Dengan prestasi medali perunggu dalam Indonesian Science and Mathematics Competition, Cilma Hasna Amalia, tempat tanggal lahir Lamongan 13 November 2008. Ahmad Rifki Andika, tempat tanggal lahir Lamongan 8 Mei 2009. Altin Fozan Nuriski, tempat tanggal lahir Lamongan 15 April 2009. Muhammad Wahyudin, tempat tanggal lahir Lamongan 5 Mei 2009. Mariko Akamahakam,
tempat tanggal lahir Lamongan 3 November 2009. Muhammad Zikri Al-Aubah, tempat tanggal lahir Tuban 26 November 2006. Dengan prestasi juara 3 dalam perlombaan aeromodering Pekan Olahraga Kabupaten Tuban, Irsyad Akbar Arifuddin, tempat tanggal lahir Lamongan 6 April 2009. Abdullah Azam Afgoni, tempat tanggal lahir Gresik 22 Juli 2008. Ahmad Faisal Maulana, tempat tanggal lahir Lamongan 28 November 2008. Arina Nurul Badriah, tempat tanggal lahir Lamongan 3 Mei 2007. Adila Ayu Cahyani, tempat tanggal lahir Lamongan 21 November 2006. Putri Rohmawati, tempat tanggal lahir Lamongan 15 Oktober 2007. Muhammad Salik Eldawa Muzikri, tempat tanggal lahir Mojokerto 1 Juli 2007. Muhammad Zaidan Albar, tempat tanggal lahir Lamongan 20 Januari 2009. Nur Holisoh, tempat tanggal lahir Lamongan 6 Mei 2007. Susunan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Madrasah Al-Muhtadi dimulai Sabtu 17 Agustus tahun 2024. Persiapan Komandan Peleton menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Komandan Peleton paling kanan. Laporan Komandan Peleton kepada Komandan Upacara.
Peleton saya terima. Kembali ke tempat. Perhatian, pimpinan saya ambil alih. Istirahat. Di tempat. Gerak. Inspektur upacara memasuki mimbar utama. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Madrasah sudah siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Detik-detik proklamasi. Pengibaran sangsaka merah putih. Jalan di depan. Mulai. Langkah tegap, maju. Jalan.
Jalan cepat. Mulai. Belakang, belakang. Jalan. 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 Ayuan masuk. Jalan.
Persiapan, jalan, cepat, mulai. Haluan jalan, maju. Jalan. 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 Ya, kan terus mari membangun cipta hadiri pergunakan paham. Mengheningkan cipta. Para peserta sekalian, marilah kita mengheningkan cipta dengan berkirim doa kepada para pahlawan juang kemerdekaan, khususnya di wilayah Kecamatan Paciran, yaitu yang terhormat Kiai Haji Ahmad Muhtadi beserta Kiai Haji Muhammad Amin. Hadiyatan lahumul Fatihah. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu sistem pemerintahan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul izzi wal jalal. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal haqqi minad dhalal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dzil khuluqil kamal wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa minal a'mal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita ta'zimi, kita taati panjenenganipun Romo Ki Haji Muhammad Zubair Umar, kepada semua jajaran pengurus BP 3 MNO Madrasah Al-Muhtadi yang saya hormati, semua jajaran kepala-kepala jenjang di lembaga Madrasah Al-Muhtadi, para bapak, ibu, dewan guru Madrasah Al-Muhtadi, semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, juga kepada para panitia pelaksana, pengatur acara yang sangat setia menyiapkan pelaksanaan upacara proklamasi kemerdekaan yang ke-79 ini, yang saya banggakan dan saya hormati. Juga anak-anak siswa-siswi Madrasah Al-Muhtadi dari jenjang MI, MTS dan MA yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga mendapat ilmu yang barokah, manfaat bidin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama dapat mengikuti acara peringatan HUT RI yang ke-79 dengan momen upacara bendera mengenang detik-detik proklamasi kemerdekaan 1945 yang telah dibacakan, diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh DRS Muhammad Hatta, yang kemudian menjadi tanda awal daripada kemerdekaan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sudah menjadi cita-cita luhur, keinginan luhur. Dengan pertolongan Allah, rahmat Allah yang Maha Kuasa, sampailah pada detik-detik kemerdekaannya atas perjuangan dan jasa-jasa para pejuang
baik dari para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan rakyat semuanya. Proklamasi kemerdekaan sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi karena sangat mendesak. Indonesia, bangsa Indonesia membutuhkan kemerdekaannya sehingga dapat hidup dengan mandiri tanpa kekangan dari penjajah bangsa asing. Oleh karena itu, dengan adanya proklamasi kemerdekaan terus kita peringati, kita kenang setiap tahun, yaitu 17 Agustus 19 menurut tahunnya masing-masing. Hari ini kita mengenang, memperingati 17 Agustus 19 2024, yaitu yang ke-79. Semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk semangat belajar, semangat berjuang, semangat menuntut ilmu, sehingga dapat meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu kita. Kita tinggal mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, dengan belajar yang giat, berkarya, mengabdi kepada bangsa negara sebagai wujud daripada meneruskan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Teks naskah proklamasi dibuat dengan begitu musyawarah yang sangat mufakat, di mana sempat ada perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh tua dan muda. Tokoh tua menghendaki untuk diproklamirkan tanggal 24 Agustus 45 karena ada perjanjian atau hadiah dari Jepang akan berikan kemerdekaan. Tapi dari kaum tokoh-tokoh muda menghendaki secepatnya, yaitu 17 Agustus 45. Meskipun ada tarik ulur, tapi ada kesepakatan sehingga disepakati untuk diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, di mana para perumusnya, penyusun teks diantaranya adalah Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, kemudian ada Muhammad Subarjo, Soekarni, dan lain-lain tokoh-tokoh. Setelah redaksi bahasa ditentukan, maka DRS Muhammad Hatta mendiktenya dan ditulis oleh Soekarno dengan tulisan pena yang asli di kertas. Maka tulisan itu, tinta itu menjadi tinta yang berharga sebagai tinta emas, dan penanya sebagai saksi sejarah bagi generasi bangsa termasuk kita semua. Oleh karena itu kita harus mengenang sejarah itu, berpegang teguh sejarah Indonesia. Jangan sampai kita diserobot oleh oknum-oknum atau pihak-pihak lain yang akan membelokkan, akan menyesatkan sejarah, sehingga mengakui keberadaan Indonesia bukan dari jasa-jasa pahlawan pribumi, tapi seolah-olah dari jasa orang-orang asing. Maka kita harus berpegang teguh dengan selalu mengenakan jas merah. Jas merah yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah sangat penting bagi kita sebagai inspirasi untuk meneruskan perjuangan para pejuang bangsa kita. Mudah-mudahan kalian semua, termasuk murid-murid, siswa-siswi yang getol di dalam berpegang teguh pada sejarah, sehingga dapat dilestarikan, didokumentasikan dengan sebaik-baiknya, tidak akan mudah direbut atau dibelokkan oleh oknum-oknum yang lain. Kemudian pada tahun ini pemerintah Indonesia mengadakan upacara peringatan HUT ke-79, insya Allah di dua tempat. Yang satu di Istana Merdeka Jakarta yang dipimpin oleh Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga didampingi oleh Wakil Presiden yang baru yaitu M. Gibran kalau tidak salah. Kemudian karena sudah terselesainya ibu kota yang baru di Kalimantan Timur yaitu IKN, di mana Presiden Joko Widodo memimpin upacara di IKN Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara yang baru. Kapan-kapan kalau kita sempat, kita boleh jalan-jalan ke sana numpak odong-odong. Karena selama ini
ibu kota atau istana yang kita miliki itu adalah masih sebagian warisan dari bangunan penjajah. Sekarang sudah mandiri, bisa membangun sendiri istana yang megah di Kalimantan Timur yang disebut dengan IKN, yang hari ini Pak Jokowi memimpin upacara, diikuti para menteri, para lembaga, juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh daerah dan warga dengan jumlah yang terbatas. Maka kita menyambut, kita menyongsong, semoga dengan adanya IKN yang baru ini dapat membawa kemajuan bangsa Indonesia. Apalagi sekarang ini kita dihadapkan untuk menghadapi 3 transisi. Transisi yaitu ibu kota yang baru, perpindahan dari Jakarta di Kalimantan Timur, istananya bernama Istana Garuda. Kalau di Jakarta Istana Merdeka, kalau di Kalimantan Timur IKN Istana Garuda. Maka lambangnya ada patung Garuda. Kemudian transisi kedua yaitu perpindahan estafet kepemimpinan dari era Pak Jokowi pada era Prabowo Subianto, yang kemarin Pak Jokowi sudah pidato pamitan perpisahan penyerahan estafet kepemimpinan kepada Pak Prabowo. Semoga ke depan dapat membawa kemajuan, kemaslahan, kemakmuran dan diwujudkan yaitu makan gratis, sehingga kita menjadi orang yang sehat, kenyang lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian transisi ketiga, dengan adanya ibu kota baru, kepemimpinan yang baru diharapkan dapat mengantarkan Indonesia emas di tahun 2045, berarti 1 abad Indonesia merdeka. Entah kita yang tua-tua ini menangnya itu tidak. Kalau sekarang saya usia 60, kalau 2045 berarti sudah umur 80. Muga-muga saya menangi senajan tuyuk-tuyuk. Anak-anakku sekalian, selamat berkesehatan, insya Allah akan menangi bagaimana wajah wujud daripada Indonesia emas di tahun 2045 yang menjadi harapan cita-cita bersama. Semoga dengan kerja keras kita mengabdi kepada negara, dengan menyesuaikan diri, mengimbangi adanya kemajuan globalisasi, teknologi dan digitalisasi, menjadi generasi bangsa yang bisa mengantarkan kejayaan keemasan negara Republik Indonesia menjadi adil makmur, sejahtera, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jayalah bangsaku, sejahteralah bangsaku, damai, aman dan bersatu. Amin ya rabbal alamin. Kiranya untuk amanat hari ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi dari para murid-murid, yaitu giat belajar, giat mengabdi di dalam mengarungi kehidupan di era globalisasi yang serba canggih ini, dengan tidak sampai kita mengorbankan akidah dan iman kita, terutama kita terus menguri-uri daripada sejarah bangsa Indonesia agar tetap lestari, kita lestarikan, kita pribumikan, jangan hangus lenyap dimakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, kami semua menyanjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas amat agungnya karunia. Nikmat kemerdekaan ke-79 Negara Kesatuan Republik Indonesia, semoga rahmat dan berkah-Mu abadi menyertai kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengarahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah hati dan pikiran seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampuni pula orang tua dan guru kami, ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami, ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami mohon kepadamu, ya Allah, terimalah persembahan dharma bakti para pahlawan kesatria kusuma bangsa yang telah gugur dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah mereka, lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan mereka, dan tempatkanlah mereka di surgamu bersama para syuhada dan para nabi dan rasul-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan keteladanan para pahlawan sebagai modal kami merawat bangsa Indonesia dan landasan untuk menjaga, memelihara, dan memperkokoh persatuan dan semangat kami dalam membangun negeri ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, sadarkan hati kami sebagai generasi penerus bahwa kemerdekaan yang kami nikmati hari ini adalah hasil jerih payah, cucuran keringat dan tetesan air mata serta tumpahan darah para pahlawan. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para pahlawan kami, dan berilah kami kekuatan dan petunjuk-Mu dalam melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sejahtera lahir batin di bawah maghfirah dan rahmat-Mu. Ya Allah, Tuhan, tempat semua permohonan tertuju hanya kepadamu, semua doa dan cita bertumpu. Semoga dalam ridho-Mu pemimpin dan rakyat bertemu, berikhtiar membangun bangsa bahu-membahu. Semoga terus melaju untuk Indonesia maju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara peringatan hari kemerdekaan Republik
Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Inspektur Upacara diperkenankan meninggalkan mimbar utama. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Komandan Peleton paling kanan. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara.